Yo, kali ini gua bakalan bahas beberapa spoiler tentang light novel Classroom of Elite volume ke-5 second year yang bakal dirilis 1 hari lagi ya, tepatnya pada tanggal 25 Oktober nanti di Jepang. Gila sih ya, gua merinding lihat beberapa ilustrasi yang udah tersebar. Berasa kalau di volume ke-5 ini bakal banyak drama di dalamnya ya. Volume 5 ini udah ada versi trialnya, jadi bisa kalian baca ya prolog dari volume ke-5 kali ini. Ya, gue bakalan kasih spoiler yang gue dapat dari forum-forum luar yang gue temukan ya. Untuk volume ke-5 second year ini covernya itu diisi oleh si Sato dan Matsushita dari kelas 2C, yang artinya di volume ke-5 ini bakal fokus ke tahun kedua saja ya. Di ilustrasinya itu nggak ada satupun anak dari tahun pertama yang dapat ilustrasi ya. Dan gue bakal bacain sinopsis untuk volume ke-5 second year ini. Para murid sedang melakukan persiapan untuk melakukan festival budaya, tapi sebelum festival budaya dan ujian khusus festival olahraga dilaksanakan ya, para murid itu harus mengikuti ujian khusus bernama ujian suara bulat terlebih dahulu. Akibat dari ujian suara bulat inilah yang membuat kelasnya Cabashira Sensei dulu itu hancur, dan Cabashira Sensei itu mengalami penyesalan. Akankah para murid bisa mengambil keputusan tanpa meninggalkan penyesalan sama sekali? Dari sinopsis saja udah kayak ngeri gitu ya ujian khusus kali ini ya. Untuk aturan ujian suara bulat kalian bisa cek atau baca di versi trialnya ya. Kan bisa cek di deskripsi ya. Oke, pertama kita bahas tentang ilustrasinya Cabashira Sensei. Cabashira Sensei di volume kali ini dapat 3 ilustrasi sekaligus. Ilustrasi pertama diperlihatkan kalau Cabashira Sensei itu sedang tersenyum. Di sini Cabashira Sensei tersenyum karena mendengar kalau Ainokoji itu bakalan jadi manajer untuk Mad Cafe yang akan kelas C adakan ya. Cabashira Sensei menganggap kalau Ainokoji itu sangat tidak cocok jadi manajer. Jarang-jarang kita lihat Cabashira Sensei tersenyum yang momen langka ini ya. Dan ilustrasi Cabashira Sensei kedua ada si Cabashira Sensei yang terlihat kayak Cabashira Sensei teringat tentang masa lalunya saat SMA dulu yang melaksanakan ujian suara bulat ini, mengingatkan lagi akan penyesalan pada masa lalunya. Cabashira Sensei kemungkinan besar di sini akan menceritakan ke Ainokoji tentang hasil suara bulat saat waktu dirinya masih SMA dulu. Terus ada ilustrasi ketiga dari Cabashira Sensei yang Cabashira Sensei itu berpapasan dengan Hoshinomiya Sensei. Hoshinomiya Sensei itu kelihatan kayak menertawa atau senyum terhadap si Cabashira Sensei. Hoshinomiya Sensei itu mungkin tersenyum karena menganggap kalau si Cabashira Sensei itu masih terjebak dalam masa lalunya. Cabashira Sensei itu dulu sama kayak Hoshinomiya Sensei kelasnya, mereka satu kelas ya. Cabashira Sensei sama Hoshinomiya Sensei ini suka sama satu cowok yang sama di kelasnya. Jadi masa lalu Cabashira Sensei itu bakalan diungkap di volume kali ini. Kemungkinan ujian khusus suara bulat dulu orang yang Cabashira Sensei suka itu di dropot ya. Makanya Cabashira Sensei itu menyesal karena nggak bisa menghentikan dropot tersebut. Lalu selanjutnya ada ilustrasi Hirata dan Karizawa. Ainokoji itu bakalan memakai bantuan Karizawa di ujian khusus kali ini. Misal si Ainokoji itu menyuruh Karizawa untuk menentang usulan naif dari Hirata. Di spoileran juga kalau pendapat Karizawa dan Hirata di sini bertentangan ya. Terus ada ilustrasi Sakura dengan penampilan barunya men ya. Ini udah dikonfirmasi ya kalau si Sakura bakalan kena dropot pada ujian suara bulat kali ini. Oh ya, sekaligus bahas ilustrasi Horikita juga ya. Di sini nampak Horikita itu sedang berpikir serius untuk mengambil keputusan. Rumor beredar juga kalau si Horikita itu masih mempertahankan Kushida agar Kushida itu nggak kena dropot di ujian kali ini. Awalnya Ainokoji di sini berniat untuk mendropot Kushida, tapi Horikita tuh tidak akan membiarkan Kushida keluar dari sekolah. Di sini Horikita tuh masih mempertahankan Kushida agar Kushida itu tidak didropot dari sekolah. Lalu si Horikita tuh lebih memilih mendropot si Sakura dari sekolah ya, dengan alasan Sakura itu memiliki kemampuan OAA terbawah di kelas C. Awalnya Ainokoji itu ragu-ragu untuk mengeluarkan Sakura, tapi pada akhirnya ujian yang ditentukan itu hampir habis ya waktunya. Akhirnya si Ainokoji itu menyarankan Horikita untuk mendropot Sakura. Gua sendiri setuju-setuju aja kalau Horikita itu mempertahankan Kushida, sebagai gantinya harus mendropot Sakura. Ya ini untuk perkembangan cerita juga sih ya. Ainokoji melakukan ini mungkin ya dia itu ingin melihat di masa depan nanti hasil dari keputusan yang Horikita ambil ini. Ya Ainokoji sendiri itu tipe orang yang tertarik melihat perkembangan orang lain. Ainokoji itu lebih penasaran dengan hasil dari keputusan yang diambil Horikita dengan mati-matian mempertahankan Kushida di kelas ya, dengan menjadikan Sakura sebagai tumbalnya, sebagai gantinya ya. Dan menurut Kushida ini masih belum boleh dikeluarkan karena bisa aja di masa depan Kushida ini bisa jadi teman dekatnya Horikita ya. Gua sendiri sih lebih milih Kushida ini untuk tobat ketimbang Kushida di dropot sih ya. Yang jelas bau-bau kalau di volume kali ini kelasnya Ainokoji itu bakal hancur sih ya, khususnya grupnya Ainokoji ya.
Anakoji itu sadar kalau Sakura nanti setelah mendengar hubungan dirinya yang berpacaran dengan Karizo, mungkin Sakura itu bakal jadi satger alias kena mental ya. Daripada jadi satger, lebih baik dikeluarkan aja dari sekolah gitu, kayaknya pemikiran si Anakoji terhadap Sakura ya. Oh ya, di sini Anakoji itu cuma memberitahukan ke Sudo aja ya tentang dia yang berpacaran dengan Karizawa. Tebakanku sih ya, di volume kali ini Anakoji itu masih belum menyebar ke orang lain selain Sudo, yang mengingat kondisi kelas saat ini lagi rumit-rumitnya ya. Dan karena keputusan yang Horikita ambil ini, mulai banyak yang nggak suka dengan Horikita. Horikita dibenci di fandom luar maupun di Indonesia juga ya, karena mempertahankan Kushida yang seperti pedang bermata dua itu ya. Dan di sini kita juga tahu kalau sifat Anakoji itu sangat mengerikan, rela menumbalkan teman dekatnya sendiri ya. Sakura udah dapet development karakter dengan mengubah penampilannya, tapi setelah itu langsung kena DO setman Sakura ya. Ayo kita beri hormat kepada Sakura ya. Sakura, 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 my Dan setelah Sakura di drop out, Sakura itu pasti bakal dijemput sama si Mamang Yamauchi di depan sekolah nantinya ya. Yamauchi dulu suka sama Sakura, jadi udah best couple sih ya Yamauchi sama si Sakura ya. Udah cocok sama-sama kena drop out. Lalu selanjutnya ada ilustrasi Kushida. Di sini Kushida dapat 2 ilustrasi. Ilustrasi di mana Kushida itu menarik kerahnya Anakoji dengan ekspresi yang kesal. Di sini Anakoji itu memang nggak mendropot Kushida, tapi sebagai gantinya Anakoji itu membuat Kushida kena mental namanya, dengan membeberkan ke kelas tentang sifat asli Kushida ya. Mungkin Anakoji pakai bukti merekam suaranya Kushida atau pakai video CCTV gitu ya pas Kushida ngeluarin dark modenya dan dikasih tahu ke teman sekelasnya. Bagi Kushida yang terbongkar wajah aslinya di kelas itu bakalan bahaya bagi Kushida sendiri ya. Anakoji itu mungkin sengaja membuat Kushida kena mental dengan cara memberitahukan wajah aslinya ke kelas ya, agar setelah itu Anakoji itu bisa dengan mudah mengendalikan Kushida setelahnya. Dan ada rumor populer juga kalau setelah terungkap sifat aslinya Kushida di kelas, akhirnya Kushida itu menampakkan wajah aslinya di kelas dan Kushida itu membongkar beberapa rahasia orang-orang di kelas C ya. Wih, benar-benar jadi titik balik banget ya di volume kelima ini, jadi seru banget ya. Kita doakan aja semoga Kushida itu nggak semakin membadut. Lalu ada info kalau kelas lain selain kelasnya Horikita itu menentang dropout, alias nggak ada dropout di kelas lainnya. Kanzaki dari kelas B itu mengambil alih untuk memimpin pada ujian kali ini. Kanzaki menyarankan untuk setuju melakukan dropout, tapi hasil akhirnya kelas B itu menentang dropout dan nggak ada yang dikeluarkan di kelas B. Gimana tuh ya kabarnya si Ichinose, amankah mentalnya ya? Kanzaki itu berniat mengkudeta kelas B, menganggap kalau Ichinose itu terlalu lembut untuk jadi pemimpinnya. Kalau pemimpinnya Ichinose itu, Kanzaki itu melihat kalau kelas B itu nggak akan bisa naik ke kelas A. Lalu kelas A itu selesai tanpa masalah, Sasuga Sakayanagi ya emang. Dan kelas D, kelasnya Riwen juga itu sedikit cekcok. Tokito salah satu orang yang nggak suka dengan Riwen di kelas D itu, Tokito tuh hampir di drop out, tapi Katsuragi menolaknya ya. Dan kelas D juga itu nggak ada orang yang di drop out ya. Dan di ujian kali ini kelasnya Horikita bisa dibilang menang ya, karena cuma kelas C sendiri yang setuju untuk mendrop out seseorang, dan kelas C itu dapat 100 poin kelas ya. Dengan ini kelasnya Horikita, kelas C itu bakal naik ke kelas B pada semester ke depan. Pengorbanan Sakura itu menghasilkan 100 poin kelas dan membawa kelas menuju ke kelas B ya. Lalu ada ilustrasinya si HCB yang sedang makan semacam roti gitu. Dengar-dengar momen pas Sakura di drop out itu akan menjadi momen yang sangat menguras mata. HCB bakalan nangis di sini ya. Yang mengingat HCB dan Sakura ini udah kayak cocok gitu mainnya sebagai teman. Gua nggak siap sih yang momen ini ya. Beda HCB di volume kali ini bakalan dapat SS dan fix ini ya, grup Anakoji bakalan bubar ya, dan mungkin pandangan semua orang di kelas terhadap Anakoji bakalan berbeda dari sebelumnya setelah ini. Semoga aja Sakura bahagia dengan Yamauchi di sekolah lainnya. Gila sih ya, Sakura mentalnya kuat yang melambaikan mengucapkan dadah sambil tersenyum ya. Dan sebenarnya ilustrasinya tuh kurang satu yang belum disebar ya, tapi gue udah gatal dulu pengen bahasnya ya. Dan untuk daftar chapter kalian bisa cek ini ya, lumayan banyak, ada 8 bab ya. Dan ya itu aja video kali ini, parah sih ya Anakoji, gue lebih pilih DOIK lah ya paling enggak ya, dan melindungi Sakura ya. Tapi Anakoji bakal menyesal sih ya ke depannya ya, kayaknya mendropot Sakura ini ya. Grup Anakoji juga bakal bubar pastinya. Gue berharap kalau Anakoji itu membela Sakura mati-matian. Ini malah ya. Dah lah ya. Di mata Anakoji Sakura ini hanyalah alat yang nggak bisa digunakannya.
Dan jangan benci juga si Horikita ya, dia mungkin punya tujuan tersendiri untuk membuat Kushida sebagai temannya ya. Horikita sedang membadut dengan gaya mainnya sok-sokan lebih milih Kushida ya. Di drop out Kushida baru kapok ntar ya. Dan ya itu aja video kali ini, mungkin ada beberapa bocoran yang belum aku masukin, silahkan komen di bawah. Makasih buat yang udah nonton, sampai selesai, see you next video, bye bye.